penyesalan itu selalu ada di belakang. Orang-orang kafir itu menyesal. Kapan menyesalnya? Ketika ruh sudah hampir lepas, tetapi mereka menggandoli. Semua orang, ini tidak hanya orang-orang kafir, orang-orang mukmin yang fasik, orang-orang mukmin yang maasi, yang melakukan maksiat, itu pun penyesalan terjadi ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap dirinya, dan itu pasti ada di belakang. Dan penyesalan ini tidak hanya sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Sesuatu yang sifatnya ukhrawi, penyesalan itu nanti ada tiga. Ketika orang sakratul maut, ketika orang melihat neraka, dan menyesal ketika sudah di dalam neraka. Ini ada tiga kondisi di mana orang itu menyesal. Baik itu orang kafir, orang mukmin yang maasi, yang bermaksiat, atau orang mukmin yang fasik. Begitu juga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu juga penyesalan ada di belakang. Ketika sakratul maut, mereka akan sadar dan mereka akan menyesal. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya ajalku ditunda ya Allah, maka yakin aku akan gemar bersedekah dan aku akan beramal soleh. Yo nek ajalmu ditunda, lah nek ora, penyesalan selalu akan datang terlambat. Makanya mumpung kita masih hidup, jamaah yo jamaah, bayang ngaji yo ngaji. Karena penyesalan ada tiga kondisi. Satu, ketika sakratul maut diperlihatkan neraka. Tiga, menyesal ketika sudah ada di dalam neraka, itu masih menyesal. Orang-orang kafir nelongso nalikane sakratul maut, nelongso nalikane melihat neraka, nelongso nalikane wis ning jero neraka cik nelongso, menyesal. Lah, bagaimana agar penyesalan itu tidak terjadi? Orang bisa lalai melakukan maksiat, orang bisa lalai melakukan kekufuran, itu karena satu hal: mereka tidak ada kesadaran. Mereka tidak sadar bahwa dia akan mati, dia tidak sadar bahwa dia akan dihisab, dia tidak sadar bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan. Mereka lalai. Iman, yakin orang neraka, yakin. Apa yang menyebabkan lalai? Mereka tidak sadar. Lah, kesadaran itu muncul dari mana? Kesadaran itu muncul dari pencerahan. Bertambahnya iman, bertambahnya keyakinan, tercerahkan akan butuhnya amal soleh. Lah, kesadaran itu terbentuk dari pencerahan. Lah, pencerahan itu terbentuk dari mana? Satu, membaca ayat-ayatnya Allah, maca Quran, gak iso maca Quran, ya wis ngaji, mendengarkan ayat-ayat yang dibaca, mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mendatangkan pencerahan. Ketika datang pencerahan, maka ketika akan terjadi futur, ketika akan terjadi lalai, maka kita akan sadar. Makanya kata kuncinya adalah kesadaran itu sumber keberuntungan, dan kelalaian itu sumber malapetaka dan penyesalan. Makanya bener ciri wong Jawa nek wong dablek cung iling. Pancen iling iku kuncine keberuntungan.